Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saiful Milah. Saya bertugas pada SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada laporan pemecahan masalah siswa periode bulan Oktober, saya mengambil tema tentang rendahnya presentasi kelulusan pada hasil ujian praktek siswa pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di kelas 11 TKJ 1. Adapun deskripsi permasalahan, yaitu setelah melakukan evaluasi pembelajaran pada KD kedua, yaitu pada materi DHCP Server, melalui ujian praktek individu di kelas 11 TKJ 1 mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, saya mengevaluasi masih rendahnya presentasi kelulusan siswa pada kegiatan ujian tersebut. Dan kegiatan ini dilaksanakan ujian praktek itu secara individu. Nah, kemudian yang kedua adalah akal permasalahan. Itu yang pertama, siswa kurang memahami konsep soal. Nah, di mana di sini karena mungkin di KD kedua sudah mulai masuk ke proses instalasi dan konfigurasi sebuah layanan server, ya artinya siswa masih kurang memahami konsep soal ujian yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah siswa kurang percaya diri. Nah, poin ini ya dikarenakan pada saat proses pembelajaran dan latihan itu siswa diperbolehkan untuk melakukan open book. Ya, jadi bisa melihat not atau catatan. Nah, pada kegiatan ujian praktek ya siswa itu dicoba untuk tidak melihat open book. Nah, ini mereka kurang percaya diri pada saat melakukan tes atau ujian secara praktek. Kemudian di poin yang ketiga adalah siswa kurang memahami prosedur pengerjaan soal. Nah, tentunya untuk pada kegiatan praktek itu adalah ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Nah, misalkan kalau di pembuatan layanan server itu ada 4 prosedur yang harus dilalui, yaitu yang pertama adalah menginstal aplikasi, kemudian yang kedua adalah mengkonfigurasi aplikasi, kemudian yang ketiga melakukan restart atau pengetesan di sisi server, kemudian yang keempat adalah pengujian di sisi klien. Nah, di sini siswa itu kurang begitu memahami tentang konsep mengerjakan ya sebuah soal praktek sesuai dengan prosedur. Nah, di sini ada 3 alternatif solusi yang saya lakukan. Itu yang pertama adalah melakukan demonstrasi ulang. Nah, artinya di pertemuan selanjutnya itu saya mengevaluasi dari hasil yang didapatkan oleh siswa, ya saya harus melakukan demonstrasi ulang lagi, yaitu soal yang diberikan pada saat ujian praktek. Kemudian yang kedua adalah melakukan remedial dan pengayaan. Nah, tentu ini adalah salah satu hal yang sangat penting ya pada proses evaluasi pembelajaran. Ya, saya lakukan proses remedial dan pengayaan ini dilakukan baik di jam pelajaran ataupun dijadwalkan itu di luar jam pelajaran. Jadi saya menugaskan kepada beberapa siswa yang memang nilainya di bawah kriteria minimum itu untuk membuat suatu kelompok remedial ya untuk dilakukan pelaksanaan remedial dan pengayaan. Nah, artinya bukan pengerjaan secara kelompok, akan tetapi ya mereka itu dengan fasilitas yang memang kurang belum begitu memadai untuk praktek. Ya, artinya mereka itu ditugaskan untuk membuat suatu kelompok di luar jam pelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat beberapa panduan materi. Ya, misalkan saya membuat sebuah video,
kemudian saya membuat modul ya, bisa dilihat untuk contohnya seperti ini. Ini adalah saya membuat modul langkah konfigurasi DHCP server pada Linux Debian 10. Artinya pada modul ini saya hanya membuat sesimpel mungkin ya, dengan tujuan itu supaya modul ini sebagai panduan mudah dipahami oleh setiap siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hasil dari pemecahan masalah, yaitu setelah dilakukan beberapa tahapan alternatif solusi, yaitu alhamdulillah ada peningkatan ya, terutama mayoritas dari siswa itu adalah mampu untuk mengerjakan soal sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ya, terutama mungkin saya menitik beratkan terhadap beberapa prosedur yang harus dilakukan pada saat kegiatan praktek. Sehingga kelemahan siswa itu sebenarnya bukan hanya dari sisi penguasaan atau pemahaman soal saja, akan tetapi siswa itu merasa bahwa mereka itu kurang percaya diri. Nah, dengan beberapa solusi yang saya terapkan, ya alhamdulillah itu ada peningkatan ya pada hasil dari kegiatan pengayaan dan remedial. Kemudian ada sumber rujukan. Ini sebagai sumber rujukan saya ngambil dan ngutip dari sebuah halaman web. Nah, kemudian untuk sumber rujukan sebagai bahan pemecahan masalah ini saya mengambil rujukan dari hasil ujian praktek siswa pada KD kedua. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini saya baru masuk di tes praktek di KD kedua. Yaitu, tapi kalau di KD ke-1 ya karena mungkin hanya instalasi sistem operasi saja, yang mereka itu ya bisa dikatakan ya sudah mampu. Akan tetapi kalau di DHCP memang karena sudah mulai masuk ke instalasi dan konfigurasi server, nah ini bisa dihitung itu dari 34 siswa itu hanya 10 orang yang bisa dinyatakan untuk lulus. Mungkin itu saja untuk laporan pemecahan masalah pada periode bulan Oktober. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.